saudara HBS ini yang ingin mengatakan mana orangnya, Habibnya yang mana yang ngomong begitu, saya bantai di depan Roma. Ada dari FIFA juga nih. Waduh, gegara ini Roma Irama disemprot Habib Bahar. Ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi. Bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir, nanti diketawain banyak orang. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pedasua TV bersama saya Yusmares. Di samping saya ini ada Bos Rawon Bidadari. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Luar biasa nih. Aduh, kangen sama Mas Yusuf ini ya. Dulu sama Pada Suka luar biasa. Digempur sana sini ini jadi narasumbernya Pada Suka ini. Pada Suka saya lihat makin keren, Mas. Oh, terima kasih ini. Original, narasumbernya luar biasa. Nah. Jadi nggak asal caplok sini tayangin tanpa izin, tapi betul-betul original. Nah, Oke. Edukatif sekali. Ya. Kalau ngambil video orang comot tanpa izin itu namanya melanggar hak cipta. Dan lebih tragis lagi, kadang-kadang video saya itu dipotong, kemudian muka saya di blur. Aduh, tapi ini. sampean harus ikhlas. Sampean masuk surga gara-gara hal yang seperti itu. Nah, tetapi yang lebih heboh lagi ini sebetulnya ini Bang Haji Roma. Bang Haji Roma Irama. Ini beberapa waktu yang lalu ini makin konsen bahas masalah nasab ini. Itu kemajuan itu berarti. Undang Gus Rumil Abbas. Nah, terus kemudian ngundang Kiai Imad nih, tayangan nih. Saya sudah lihat itu teasernya. Betul. Luar biasa. Sungguh terlalu. Nah, tapi di balik bahasan nasab Bang Roma, ini ada sosok yang marah-marah sampai tunjukkan siapa namanya, di mana orangnya. Nah, itu terkait dengan podcast Bang Haji. Menurut Anda bagaimana nih Gus ya? Iya, saya tadi sebelum wawancara dengan Pada Suka TV ini kan saya harus membekali diri. Saya harus luas cakrawalanya, terus keilmuan juga harus ditambah, data juga harus valid. Nah, tadi saya sempat melihat video yang dibahas oleh saudara BHS itu yang marah-marah. Saya ketawa juga, orang ini kalau nggak marah nggak lucu. HBS, bukan BHS. Oh, HBS. Kalau BHS itu merek sarung. Bukan marah sebutnya, tegas, keras. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau saya boleh menganalisa Mas Yusuf dengan kemarahan HBS atau BHS ini tidak mencerminkan. Jangan dibalik-balik, HBS. BHS. HBS. Oh, HBS. Apalagi Pak Haji Roma Irama. Kalau saya memanggil setelah ketemu, saya kemarin ketemu dengan beliau. Waktu saya diundang dadak, kebetulan kan saya mau meresmikan resto saya ini mengundang Bang Haji juga. Wow, jadi momentumnya bagus. Waktu itu ada podcastnya Bang Haji Roma Irama dan Yai Iman. Oh, berarti sampai ikut di situ. Iya, saya ada di dalam studio itu. Saya juga ngobrol sama Pak Haji Roma Irama juga. Nah, berkaitan dengan video yang menjadi pembahasannya lagi viral, yang perlu digarisbawahi melihat saudara HBS ini miskomunikasi. Kan tabayun dulu, apalagi Pak Haji Roma Irama ini dikenal juga sangat dekat dengan para habaib, terutama yang ada di Jakarta, di lain tempat juga gitu kan. Harusnya tabayun dulu apa yang disampaikan Pak Haji Roma Irama. Nah, yang disampaikan Pak Haji Roma Irama waktu itu kan dia ada bintang tamu namanya Guru Gembul. Iya. Nah, beliau itu ketika membahas oknum, kan yang disampaikan Pak Haji Roma Irama ada oknum. Ketika dalam suatu forum, oknum tersebut pidato, kan itu kan? Iya. Nah,
Di situ Pak Haji Roma itu mau nyebut oknum aja dia astagfirullah, astagfirullah, karena ini bahasanya membahas orang gitu. Jadi nggak mungkin apa yang disampaikan oleh saudara HBS ini yang ingin mengatakan mana orangnya, Habibnya yang mana yang ngomong begitu, saya bantai di depan Roma ini. Membantai dalam tanda kutip mungkin ya, mungkin dimarahin atau apa begitu, maksudnya begitu. Nah, yang namanya membantai itu kan pasti tindakan pidana. Membantai itu coba di YouTube itu, di Google atau bahasa pakai gunakan rumus bahasa Indonesia itu kan membantai itu kan tindakan pidana itu kurang tepat gitu loh. Kedepankan tabayun dulu, apalagi ini kan ngomong di depan jamaah. Terus kemudian menyerang pribadi Pak Haji Roma Irama tanpa tabayun dulu, padahal Pak Haji Roma jelas kok ada oknum. Nah, namanya Pak Haji ketika disuruh menyebutkan ya pasti nggak mau, orang beragama pasti nggak mau, pasti nyebutnya oknum si fulan kan itu. Karena kalau tidak begitu itu namanya ghibah. Ini adalah bagian bentuk kritikan dan masukan yang dilakukan oleh Pak Haji Roma Irama dalam rangka podcastnya ini mengedukatif. Dan bukti bahwa Pak Haji Roma Irama itu objektif adalah dia mengundang yang mendukung Mbak Alawi, dalam hal ini Rumail Abbas. Juga mengundang Yai Madudin. Artinya podcastnya Pak Haji Roma ini nggak ada sifat dukung-mendukung. Baik yang pro maupun yang kontra, itu yang paling penting. Jadi jamaah umat jangan ditabrak-tabrakan, jangan diprovokasi hanya untuk mengangkat dirinya seakan-akan superior, paling hebat. Roma Irama itu dibawa, jangan begitu. Tabayun, Pak Haji Roma Irama, mohon maaf. Kan itu, kan mereka ini dekat. Seringkali dalam hal politik mereka ini selalu sama kan gitu. Betul. Cuman waktu saya mendampingi atau menyaksikan Pak Haji Roma Irama di podcast waktu bersama Yai Imad, ketika membahas orang lain, ini saya yang perlu belajar. Oh, ternyata membahas orang lain, tapi tujuannya kan untuk mengkelirkan gitu loh. Dia selalu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Pak Haji Roma Irama. Itu maka Mas Yusuf, ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi, bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir, nanti diketawain banyak orang. Apalagi sekarang ini. Jadi masih polemik ya, dipermasalahkan setidaknya oleh Kiai Imad lah dan kawan-kawan. Nah, itu harusnya disikapi dengan baik, nggak usah marah-marah. Keilmuan dilawan ilmu, kajian juga dilawan kajian. Itu aja kok, simple kok. Jadi ini adalah momentum yang tepat bagi kelompok atau golongan. Saya ini deket sama para habaib, deket, akhlaknya baik-baik, buahnya Mas Yusuf. Cara menasihati orang pun dia pakai cara yang uswah. Bila perlu orang lain nggak boleh tahu. Kan seperti itu. Sempat ini menjadi berita juga ya pemirsa, bahwa ada beberapa tayangan ini berita online nih. Ketika Habib Bahar ini marah ya di panggung. Ini ada dari FIFA.com atau FIFA Bandung ya, menyala Habib Bahar tanggapi Roma Irama soal nasab Malawi. Kemudian duduk perkara ini dari Tribun nih. Duduk perkara bikin Habib Bahar bin Smith marah besar ke Roma Irama. Nah, ini luar biasa nih beritanya muncul. Nah, judulnya terus, begitu memang namanya judul ya supaya dibaca orang kan begitu. Ada dari FIFA juga nih. Waduh, gegara ini Roma Irama disemprot Habib Bahar. Berita-berita ini persepsinya itu seperti itu. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Menurut saya itu ya tidak tepat. Namanya media kan ketika ada orang ceramah marah ya judulnya dimarahi. Roma Irama dimarahi. Yang namanya dimarahi itu kan datang. Kan gitu. Saya marahi Mas Yusuf. Tapi marahinya dari jauh, itu bukan marahi itu lempar batu itu namanya, tapi menjauh kan itu. Orang marahi yang benar nih, kalau perbedaan salah paham misalnya, atau miskomunikasi yang baik nih, ya datang sowan. Apalagi Bang Haji Roma Irama lebih sepuh, lebih tua, kan begitu. Yang Mbak Maimun itu bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi akhlak itu yang nomor satu, akhlak yang harus didahulukan. Tidak boleh mentang-mentang mengaku ada darah Rasulullah terus kemudian untuk melindungi
duria-duria para Rasulullah, terus kamu caranya salah, ya nggak baik itu, nggak boleh itu. Gitu. Ya, ini menarik ini. Jadi Anda meminta HBS ini sowan ke Haji Roma. Sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya belum clear, sowan aja. Saya pastikan Pak Haji Roma Irama Islamnya itu kafah, Islamnya itu sungguh-sungguh. Nggak mungkin lah nggak diterima. Wong waktu itu ada oknum Habib ya yang ibaratnya yang dituakan lah. Telepon Bang Haji Roma Irama waktu pembahasan Rumel atau Guru Gembul itu. Iya. Nah Pak Haji Roma Irama waktu itu kalau saya lihat ini kan bagian bentuk edukasi gitu. Ketika ada polemik, ya silakan dijawab dengan keilmuan. Iya. Silakan dijawab dengan sejarah. Silakan saling menjawab, nggak perlu bermusuhan gitu loh. Karena banyak orang yang betul-betul duriya Rasulullah, nggak kayak mereka tuh, ngaku-ngaku kemana-mana ceramah, istilahnya Nabi Muhammad kakekmu apa kakek anak. Nah cara-cara begitu sudah nggak tepat sekarang ini. Kita ini berlaku sama, ukurannya adalah ittaqullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dia yang mulia. Mau turunannya siapa? Mau turunannya Wali Songo, mau turunannya Kanjeng Nabi, semua sama di mata Allah. Seumpama nih ada persekusi atau bulian kepada Bang Haji, ini sikap sampean ini gimana nih Kang? Nah saya begini Mas, saya ini kan ketua umum BKN, kemudian dipercaya oleh kiai-kiai juga sebagai leader Nahdliyin United ya. Jadi Nahdliyin United itu warga NU yang tidak ada di struktural. Jadi Pak Haji Roma Irama sudah jelas ke NU-nya. Artinya siapapun yang melakukan tindakan pidana kepada Pak Haji Roma Irama, saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Karena Pak Haji Roma Irama ini dakwahnya melalui musik. Coba nyanyian Bang Haji Roma Irama itu tidak hanya didengarkan oleh kalangan santri atau ulama, tapi didengarkan oleh orang-orang abangan yang kadang-kadang mendengarkan lagunya tentang miras, judi, sekarang rame juga judi online. Wah itu kalau Bang Haji Roma mudah-mudahan aja panjang umur beliau. Itu kalau beliau meninggal saya nggak bisa membayangkan. Belum ada penggantinya. Karena Pak Haji Roma Irama dalam podcastnya tidak ada yang salah. Gitu. Cuman ini kan memframing, ada orang memframing seakan-akan Haji Roma Irama melawan habaib, seakan-akan Haji Roma Irama itu menjelekkan habaib. Tidak. Saya menyaksikan sendiri di studio. Ini adalah bagian dari kritik kepada mereka-mereka yang selama ini merasa paling superior dan tetapi selama yang saya kenal Habib-Habib itu banyak yang baik. Saya di Bangil itu ada Habib Umar bin Abdullah bin Soleh, ada Habib Zain bin Hasan Bang Harun, beliau sahabat dan juga guru-guru kita gitu loh. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan nasab mereka, itu urusan mereka lah. Cuman karena ini lagi ada masalah-masalah Pak Haji Roma Irama, kebetulan saya kemarin juga sowan ke sana. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Pasti saya proses hukum jika itu dilakukan. Tapi saya percaya insya Allah BHSCS tidak akan melakukan itu. Karena mereka juga ngerti persoalan hukum juga. Sebagai closing statement ini bagaimana nih? Ya, closing statement, jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun hasilnya tidak baik. Ya, baik. Terima kasih pemirsa pada Suara TV. Memang masalah nasab menjadi persoalan yang internasional. Kalau Bang Haji tidak nasional lagi, tetapi persoalan nasab itu menjadi isu internasional. Ini dahsyat itu. Apalagi ini Bang Haji ini turun gunung. Alih-alih selesai ini maka bahkan panjang lagi. Apalagi nanti Bang Haji bikin lagu tentang nasab. Itu keren malah dia. Setelah membuat lagu tentang nasab, bikin film tentang nasab. Waduh, itu yang paling yang paling menarik di sini. Tunggu itu nantinya itu ya. Karena apa? Bang Haji itu pencipta lagu, penyanyi, juga aktor film. Ini luar biasa. Disebut Raja Dangdut ya, di mana-mana juga kan dapat muri kan. Tahun 73-an. Ini dahsyat ini. Tak tergantikan beliau, undisplaceable. Bahasa Inggris segala nih.
berlayar bahtera mengarungi samudra, kan gitu.